Selamat datang di penuh kisah yang menegangkan dan penuh misteri. Jangan lupa like dan jangan lupa tuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu. Teman-teman yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk kita simak ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah berhenti, seorang pemuda bernama Arman, yang baru saja berusia 28 tahun, berjalan gontai menyusuri trotoar. Tubuhnya lelah, seperti tak ada harapan yang tersisa dalam dirinya. Pagi itu, ia telah menerima kabar buruk yang mengubah seluruh hidupnya. Arman di-PHK dari perusahaan tempatnya bekerja selama 5 tahun terakhir. Ia tak pernah membayangkan bahwa posisinya yang dianggap stabil dalam perusahaan besar itu bisa terancam. Namun kenyataan tak bisa dihindari. Kebijakan pengurangan karyawan yang mendalam akibat krisis ekonomi membuatnya terlempar keluar dunia yang selama ini dianggapnya aman. Kepalanya penuh dengan pikiran yang menggelayuti. Cicilan rumah yang belum terbayar, kontrakan yang hampir jatuh tempo, dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Arman merasa seperti dunia tiba-tiba runtuh di hadapannya. Ia tak tahu harus kemana dan apa yang harus dilakukan. Sudah berhari-hari, ia mencari pekerjaan baru. Namun peluang yang ada sangat sedikit. Jakarta, kota yang dulu terasa penuh dengan peluang, kini bagai sebuah lautan yang luas dan gelap tanpa ujung. Arman berjalan tanpa tujuan yang jelas. Kaki-kakinya terasa berat, namun pikirannya lebih berat lagi. Sesekali, ia melirik jam tangan di pergelangan tangannya, hanya untuk menyadari bahwa waktu seakan berjalan begitu lambat, seperti memperlihatkan betapa ia terjebak dalam kebingungannya. Keputusasaan menyelubungi dirinya. Ia tak ingin pulang ke rumah dan memberitahu orang tuanya tentang kehilangan pekerjaannya. Mereka sudah cukup khawatir dengan keadaan keuangannya yang belum stabil. Mata Arman teralihkan ke kanan, melihat sebuah mobil mewah yang melaju cukup cepat di jalan raya. Ia sempat berpikir, betapa beruntungnya orang-orang yang memiliki mobil seperti itu. Namun, pikiran itu segera terhenti ketika tiba-tiba mobil tersebut menabrak trotoar, menghantam pembatas jalan busway dengan keras. Suara benturan yang keras dan mengejutkan membuat Arman langsung terlonjak, lalu berlari menuju tempat kejadian. Sesampainya di dekat mobil, Arman melihat seorang wanita muda terjebak di dalam mobil yang hancur. Wajahnya pucat dan ia tampak kesakitan. Dengan cepat, Arman mendekat berusaha membuka pintu mobil yang terjepit. Wanita itu terlihat tak sadarkan diri. Hati Arman berdegup kencang. Ia tahu waktu sangat berharga. Tanpa ragu, ia menarik tubuh wanita itu keluar dari mobil dan mengangkatnya dengan susah payah. Rasa panik bercampur dengan naluri untuk menolong membuatnya bergerak cepat meskipun tubuhnya terasa lelah. "Jangan khawatir, Bem akan membawa Anda ke rumah sakit," ujar Arman sambil berusaha menenangkan wanita tersebut, meskipun ia tahu dirinya sedang berada dalam kondisi yang tak jauh berbeda. Ia segera memanggil taksi terdekat dan membawa wanita itu ke rumah sakit. Dalam perjalanan, ia memandangi wajah wanita itu yang tampak lemah, dan ada rasa iba yang besar dalam dirinya. Ia berdoa dalam hati agar wanita itu bisa selamat. Arman tak tahu siapa dia, apa yang terjadi pada hidupnya, atau mengapa ia terlibat dalam kecelakaan ini. Namun, naluri kemanusiaannya berbicara lebih keras daripada apapun. Setibanya di rumah sakit, Arman langsung melaporkan kejadian itu kepada petugas medis dan menyerahkan wanita tersebut kepada mereka untuk penanganan lebih lanjut. Ia menunggu dengan cemas di ruang tunggu. Waktu terasa begitu lama, dan ia terus memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia bahkan tak sempat melihat siapa wanita itu lebih jauh. Wajahnya yang terperangkap dalam kecelakaan masih kabur dalam ingatannya. Tak lama kemudian, suara deringan ponsel mengalihkan perhatian Arman. Ia menoleh, melihat nomor telepon yang tidak dikenal muncul di layar. Penasaran, ia mengangkat telepon itu. "Halo, siapa ini?" tanya Arman dengan sedikit kebingungan. "Anakku, kamu di mana?" Suara seorang pria yang terdengar tegas, namun penuh kecemasan terdengar di ujung telepon. Arman terdiam sejenak. Ia tahu, saat itu ia harus berbicara jujur. "Bapak, anak Bapak ada di rumah sakit," jawabnya singkat. Mencoba menyampaikan keadaan yang sedang terjadi. Di sisi lain telepon,
Suara pria itu terdengar sangat panik. Apa? Kenapa bisa begitu? Siapa yang menolongnya? Tanya pria itu dengan nada yang terburu-buru. Ada seorang pria yang menolongnya. Saya yang membawanya ke rumah sakit. Jawab Arman dengan tenang. Tak lama setelah itu, orang tua wanita tersebut, yang ternyata adalah seorang pria parubaya, dengan postur tegap dan wajah serius, tiba di rumah sakit. Ayahnya terlihat sangat khawatir, dan Arman bisa melihat betapa besar kecemasan yang terpancar di wajahnya. Terima kasih sudah menolong anak saya, ucap pria itu dengan nada rendah, terkesan sangat bersyukur. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas budi Anda. Arman hanya mengangguk, merasa canggung dengan ucapan terima kasih itu. Ia merasa tak layak mendapatkan pujian, hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh siapa saja dalam posisinya. Ayah wanita itu menatap Arman lebih dalam, seakan menilai sesuatu. Siapa nama kamu, nak? Tanyanya. Arman, jawabnya singkat. Arman, kamu tahu, anak saya sedang melalui masa sulit. Dia mengalami tekanan yang luar biasa dari masalah pribadinya. Saya ingin mengucapkan terima kasih, tapi saya juga ingin menawarkan sesuatu lebih. Kami butuh seseorang untuk merawatnya, dan saya ingin tahu apakah kamu mau melakukannya. Saya akan membayar dengan sangat baik, kata pria itu, dengan nada yang cukup serius. Arman terkejut mendengar tawaran tersebut. Ia sendiri baru saja kehilangan pekerjaannya, dan merasa tak ada pilihan lain. Ia juga merasa, dengan apa yang ia alami, bahwa mungkin inilah takdir yang membawa mereka berdua bertemu. Saya tidak pernah merawat orang sebelumnya, tapi saya bisa mencoba, jawab Arman dengan hati-hati. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, namun ia sadar bahwa ia membutuhkan uang dan pekerjaan segera. Ayah wanita itu mengangguk, tampak puas dengan jawaban Arman. Baiklah, saya akan mengatur semuanya. Saya percaya kamu bisa merawat anak saya dengan baik. Hari itu, kehidupan Arman mulai berubah drastis. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun ia sudah memutuskan untuk mengambil langkah yang mungkin bisa memberinya harapan baru. Keesokan harinya, Arman kembali ke rumah sakit untuk mengurus administrasi terkait wanita yang ia selamatkan. Di ruang tunggu, suasana terasa mencekam. Ia menunggu beberapa jam, sebelum akhirnya seorang perawat keluar dari ruang perawatan dan memberitahunya bahwa wanita tersebut sudah stabil, meskipun masih dalam kondisi lemah. Arman merasa sedikit lega, tetapi juga khawatir. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, bagaimana ia akan merawat seorang wanita yang hampir kehilangan nyawanya, dan bagaimana ia bisa menghadapinya jika wanita itu menolak bantuannya. Setelah berbicara dengan dokter, Arman akhirnya diberi izin untuk membawa wanita tersebut pulang, sesuai dengan permintaan ayahnya. Ketika ia memasuki ruang rumah sakit tempat wanita itu dirawat, ia mendapati seorang wanita yang masih tampak sangat lemah di tempat tidur rumah sakit. Wajahnya terlihat pucat, dan matanya tampak kosong, seolah-olah jauh dari dunia yang ada di sekelilingnya. Saya akan mengantarmu pulang, kata Arman dengan suara lembut mencoba memberi semangat. Wanita itu hanya mengangguk lemah, seolah-olah tidak peduli dengan kata-kata Arman. Tanpa sepatah kata pun, Arman memindahkan wanita itu ke kursi roda dan membawanya keluar dari rumah sakit menuju taksi yang sudah menunggunya. Selama perjalanan, ia tak tahu harus berbicara apa. Ia merasa canggung, dan suasana di dalam taksi terasa begitu sunyi. Sesekali, Arman melirik ke arah wanita itu, yang menatap kosong keluar jendela taksi, seakan dunia di sekelilingnya tidak ada artinya lagi. Sesampainya di rumah, Arman membuka pintu dan membimbing wanita itu masuk ke dalam rumah. Ia membantu wanita itu duduk di kursi yang ada di ruang tamu, kemudian dengan hati-hati ia mengambilkan minuman dan obat yang sudah disiapkan oleh ayahnya. Rumah itu terlihat cukup besar dan mewah, namun terasa sepi tanpa kehadiran penghuni yang penuh semangat. Arman mulai merasakan kesunyian itu, dan entah mengapa, ia merasa tak berdaya di hadapan wanita yang begitu terpuruk. Malam pertama di rumah itu berlangsung tanpa banyak percakapan. Arman hanya mengurus segala kebutuhannya, memastikan wanita itu makan dan minum. Wanita itu tetap diam, tanpa menunjukkan tanda-tanda perlawanan atau respon apapun. Ia tampaknya benar-benar tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya.
Namun hari-hari berikutnya, Arman mulai merasakan betapa sulitnya menjalani tugas ini. Merawat wanita yang kehilangan semangat hidupnya bukanlah hal yang mudah. Arman yang tidak memiliki pengalaman dalam merawat orang sakit merasa bingung. Ia tak tahu bagaimana cara berbicara dengannya, atau bagaimana caranya membuat wanita itu merasa lebih baik. Setiap kali ia mencoba berbicara dengannya, wanita itu hanya mengangguk atau menggelengkan kepala tanpa mengatakan sepatah kata pun. Pada minggu kedua, Arman mulai merasa frustrasi. Ia mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya. Rasa kasihan yang tumbuh di hatinya bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia mulai merasa ada ikatan yang terjalin antara dirinya dan wanita itu. Arman tak bisa menahan perasaan yang mulai tumbuh, meskipun ia tahu bahwa ia harus tetap profesional dan fokus pada tugasnya merawat wanita ini. Suatu hari, ketika Arman sedang merawat wanita itu di ruang tamu, ia mencoba mengajaknya berbicara. "Kenapa kamu hanya diam saja? Apa yang terjadi?" tanya Arman berusaha untuk berbicara dengan lembut. Wanita itu menatapnya kosong, kemudian akhirnya membuka mulutnya setelah beberapa detik. "Apa gunanya semua ini? Apa gunanya hidup? Aku seharusnya sudah mati tadi," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Arman terkejut mendengar kata-kata itu. Istri tidak tahu bagaimana harus meresponnya. Dalam hatinya, ia ingin menghiburnya, memberi semangat, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. "Kenapa kamu berpikir seperti itu?" tanya Arman pelan, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya terasa berat. "Pasanganku, dia selingkuh. Aku sudah mencoba untuk bertahan, tapi aku tidak bisa lagi. Aku merasa hancur," jawab wanita itu, suara yang penuh dengan kesedihan. Ia tampak begitu rapuh, seperti kertas yang sudah koyak. Arman menatap wanita itu dengan simpati yang dalam. Ia tidak bisa membayangkan betapa sakitnya perasaan yang dirasakan wanita itu. Ia tak tahu harus berkata apa, namun ia mencoba untuk menghiburnya. "Jangan berpikir seperti itu. Kamu masih punya banyak hal yang bisa kamu lakukan. Hidupmu masih berharga," kata Arman dengan suara yang meyakinkan, meskipun ia sendiri merasa belum bisa sepenuhnya meyakini kata-katanya. Wanita itu menatapnya sejenak, kemudian mengalihkan pandangannya. "Aku sudah terlalu lelah. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi," katanya lirih. Arman merasa berat di dadanya. Ia tahu bahwa untuk menyembuhkan luka batin seseorang tidaklah mudah. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus terus berusaha. Dalam diamnya, ia merasakan beban yang lebih berat dari sekadar merawat tubuh wanita itu. Hati wanita ini terluka lebih dalam, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia obati dengan obat atau perhatian biasa. Hari-hari berlalu, dan Arman mulai merasakan sedikit perubahan. Wanita itu mulai sedikit berbicara lebih banyak, meskipun hanya dalam kalimat-kalimat pendek. Terkadang ia mengeluh tentang kejadian yang menimpanya, atau terkadang ia hanya diam saja, tetapi Arman merasa ada sedikit harapan yang mulai tumbuh di antara mereka. Ia terus merawatnya, memberikan perhatian penuh, meskipun perasaannya mulai membingungkan. Pada suatu sore, ketika Arman sedang duduk di sampingnya, wanita itu membuka mulutnya lagi. "Kenapa kamu terus merawatku?" tanyanya, suara yang terdengar lemah namun penuh rasa penasaran. Arman terdiam sejenak, kemudian menjawab, "Karena aku merasa kamu layak mendapatkan kesempatan kedua. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan untuk sembuh, bahkan jika itu membutuhkan waktu." Wanita itu terdiam beberapa detik, kemudian mengangguk perlahan. "Terima kasih," katanya lirih. Dan untuk pertama kalinya, Arman merasakan ada sedikit harapan di dalam matanya. Hari demi hari berlalu, dan Arman semakin menyadari bahwa tugas merawat wanita itu lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Meskipun wanita itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, Arman tahu bahwa perasaannya juga ikut terlibat. Ia tidak lagi hanya merawatnya sebagai pekerjaan, tetapi mulai merawatnya dengan sepenuh hati. Namun, ia tetap berusaha menjaga jarak profesional, meskipun hatinya penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Suatu pagi yang cerah, wanita itu bangun lebih pagi dari biasanya. Arman yang sedang menyapu halaman mendengar suara langkah pelan dari dalam rumah.
Ia menoleh dan melihat wanita itu sudah duduk di kursi ruang tamu. Matanya memandang keluar jendela. Ada sesuatu yang berbeda pada ekspresi wajahnya. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah kerendahan hati dan harapan. Arman mendekati wanita itu dengan hati-hati. "Bagaimana perasaanmu hari ini?" Tanyanya dengan suara lembut. Meskipun ia sudah tahu bahwa perubahan ini adalah hasil dari kerja kerasnya merawat wanita itu. Wanita itu memandangnya dengan tatapan yang lebih hidup daripada sebelumnya. "Aku merasa sedikit lebih baik," jawabnya dengan suara pelan. Namun ada nada yang lebih kuat dalam kata-katanya. "Terima kasih sudah ada untukku," tambahnya dengan jujur. Arman tersenyum kecil, merasa lega mendengar kata-kata itu. Meskipun ia tidak pernah berharap bisa mendapatkan ucapan terima kasih, mendengarnya dari wanita ini memberi kebahagiaan tersendiri. Sejak saat itu, percakapan antara mereka mulai mengalir lebih mudah. Wanita itu mulai lebih sering berbicara, berbagi cerita tentang kehidupannya, meskipun ia masih menyimpan banyak luka di hatinya. Di sisi lain, Arman juga merasa semakin terikat dengan wanita ini. Setiap kali ia mendengarnya berbicara, ia merasakan sebuah ikatan emosional yang sulit dijelaskan. Ia mulai mengetahui lebih banyak tentang latar belakang wanita ini, yang ternyata bernama Nadia. Nadia bercerita bahwa ia berasal dari keluarga kaya raya, namun hidupnya tidak pernah seindah yang orang kira. Ia terjebak dalam hubungan yang buruk dengan seorang pria yang akhirnya mengkhianatinya. Pengkhianatan itu mengarah pada depresi dan keputusasaan yang mendalam, membuatnya merasa tidak ada jalan keluar selain mengakhiri hidupnya. Tapi sekarang, berkat perhatian dan perawatan Arman, Nadia mulai merasa sedikit lebih kuat. Meskipun luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia merasa ada cahaya di ujung terowongan yang gelap. "Apakah kamu merasa lebih baik sekarang?" tanya Arman suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu. Nadia mengangguk pelan. "Ya, lebih baik sedikit demi sedikit. Aku masih merasa bingung, tapi aku mulai bisa melihat hidup dengan cara yang berbeda," jawabnya, matanya tampak lebih hidup dan penuh harapan. Arman merasa ada rasa bangga yang tumbuh di dadanya. Meskipun ia merawatnya dengan tulus, ia mulai menyadari bahwa ia telah menjadi bagian penting dalam proses pemulihan Nadia. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyembuhkan semua luka batin yang ada, tetapi ia berharap bisa memberi sedikit harapan bagi Nadia untuk melanjutkan hidup. Namun perasaan Arman semakin rumit. Ia merasa bahwa perasaan simpatinya terhadap Nadia berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia menyukainya. Ia menyadari bahwa perasaan itu bukan hanya sebagai pengasuh yang peduli, tetapi sebagai seorang pria yang mulai jatuh cinta. Namun Arman berusaha menahan diri. Ia tahu bahwa ia harus tetap menjaga profesionalisme. Ia tidak ingin menyakiti Nadia yang masih berada dalam proses penyembuhan. Selain itu, ia merasa tidak pantas untuk mengharapkan cinta dari seseorang yang baru saja melewati pengalaman berat seperti itu. Pada suatu malam, saat mereka berdua duduk di balkon rumah, menikmati udara malam yang sejuk, Nadia tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. "Arman, aku ingin berterima kasih lagi. Kau sudah membuatku merasa hidup lagi. Tanpa kamu, mungkin aku sudah tidak ada," katanya dengan suara yang lebih tegas, tetapi penuh rasa terima kasih. Arman merasa hati kecilnya berdebar. "Jangan katakan itu. Kamu masih punya banyak hal yang bisa dicapai. Hidupmu masih penuh potensi," jawabnya dengan suara yang mencoba menenangkan dirinya sendiri, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa Nadia adalah seseorang yang berharga. Nadia menatap Arman sejenak, dan Arman merasa ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melanjutkan hidup tanpa bantuanmu," lanjut Nadia, suara pelan tapi penuh perasaan. Arman terdiam, merasa semakin bingung dengan perasaan yang terus berkembang dalam dirinya. "Kamu tidak perlu berterima kasih," katanya, berusaha mengalihkan perhatian. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan." Namun Nadia hanya tersenyum kecil, sebuah senyum yang lebih dalam maknanya. "Aku tahu, Arman. Aku tahu." Sejak malam itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Nadia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Semangat hidupnya yang sempat hilang mulai tumbuh kembali. Arman merasa bangga atas pencapaian itu.
Meskipun di sisi lain ia semakin sulit untuk menyembunyikan perasaannya. Sementara itu, ayah Nadia, yang sudah melihat perubahan positif pada putrinya, mulai memperhatikan Arman dengan cara yang berbeda. Ia melihat bagaimana Arman merawat putrinya dengan sepenuh hati dan tanpa pamrih. Ia tahu bahwa Arman bukan hanya seorang pengasuh, tetapi seseorang yang benar-benar peduli dengan Nadia, bahkan jika itu berarti mengorbankan banyak hal dalam hidupnya sendiri. Pada suatu malam, ayah Nadia mengundang Arman untuk makan malam bersama mereka. Mereka duduk di ruang makan yang besar, dan suasana terasa lebih hangat dari sebelumnya. Ayah Nadia, yang sebelumnya tampak lebih formal, kini tampak lebih santai, dan berbicara dengan Arman layaknya seorang teman. Arman, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk Nadia, kata ayahnya dengan suara hangat. Kamu telah membantu putri saya melewati masa-masa sulit, dan saya sangat menghargainya. Arman merasa sedikit canggung dengan pujian itu, tetapi ia mencoba tetap tenang. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Pak. Jawabnya dengan rendah hati. Ayah Nadia mengangguk, lalu menyarankan dengan suara serius. Saya melihat bagaimana kamu merawat Nadia, dan saya rasa kamu adalah orang yang tepat untuk mendampinginya. Saya ingin Zima ini kamu tahu bahwa kami sangat berterima kasih, dan Jess ingin menawarkan sesuatu lebih. Arman terdiam, sedikit bingung dengan arah percakapan itu. Apa yang Bapak maksud? Tanya Arman. Ayah Nadia tersenyum, matanya menunjukkan rasa penuh perhatian. Kami ingin kamu tetap berada di sini, merawat Nadia, tetapi lebih dari itu. Saya rasa kamu dan Nadia bisa saling membantu dalam hidup ini. Mungkin, Nis, kamu berdua bisa menjalani masa depan bersama. Arman terkejut dengan kata-kata itu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, hatinya yang penuh dengan perasaan campur aduk mulai merespon kata-kata itu dengan cara yang berbeda. Arman terdiam sejenak, meresapi kata-kata ayah Nadia yang baru saja disampaikannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa percakapan ini akan terjadi, apalagi dengan arah yang begitu mendalam. Ayah Nadia menganggapnya lebih dari sekadar pengasuh. Ia melihat Arman sebagai seseorang yang bisa menjadi bagian dari kehidupan putrinya. Sebuah tawaran yang sangat besar, dan, bagi Arman, terasa begitu berat untuk diterima begitu saja. Nadia yang berada di sampingnya tampak diam, namun Arman bisa merasakan matanya yang terfokus padanya. Ada ketegangan yang terasa, namun juga harapan. Arman tahu bahwa Nadia mulai terbuka, mulai mempercayainya, tetapi ia juga menyadari bahwa ia belum siap untuk mengambil langkah lebih jauh dalam hubungan ini. Apalagi setelah begitu banyak luka yang baru saja sembuh. Pak, saya merasa sangat terhormat dengan tawaran ini, kata Arman akhirnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Namun, saya harus jujur bahwa saya merasa belum layak untuk menjadi lebih dari apa yang saya lakukan sekarang. Saya ingin Nadia bahagia, tetapi saya juga ingin memastikan bahwa saya bisa melakukannya dengan tulus. Ayah Nadia mengangguk bijak, tampaknya sudah tahu apa yang Arman rasakan. Saya tahu ini bukanlah hal yang mudah, Arman. Namun, saya ingin kamu tahu bahwa kami tidak hanya melihatmu sebagai orang yang merawat Nadia, tetapi sebagai seseorang yang bisa menjadi bagian dari keluarga kami. Nadia membutuhkan seseorang yang kuat di sampingnya, seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup lagi. Arman merasa hatinya berdegup kencang. Kata-kata itu menyentuh jiwanya, namun di sisi lain, ada perasaan takut untuk melangkah lebih jauh. Ia merasa belum siap menghadapi tantangan baru dalam hidup ini. Meski demikian, ia juga merasa ada dorongan yang kuat untuk melindungi Nadia, bahkan jika itu berarti menghadapi ketakutannya. Nadia, yang selama ini diam, akhirnya berbicara, suaranya yang lembut tapi penuh makna. Arman, aku tidak tahu bagaimana caranya mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan. Kamu bukan hanya merawat tubuhku, tapi juga menyembuhkan hatiku. Aku mulai merasa ada harapan lagi, dan itu karena kamu. Arman menoleh, melihat mata Nadia yang kini tampak lebih hidup, meskipun masih ada sedikit kesedihan di sana. Nadia, kamu sudah cukup kuat.
Aku hanya membantu sedikit saja, karena kamu layak mendapatkan kebahagiaan. Nadia tersenyum, namun kali ini senyum itu lebih tulus. Kau tahu Arman, aku sering merasa bahwa tak ada yang bisa mengerti aku, bahkan keluargaku. Tapi, Mil, kamu bisa melihat aku lebih dari sekadar seseorang yang terluka. Aku ingin lebih dari sekadar sembuh. Aku ingin hidup lagi, dan aku merasa itu hanya mungkin kalau kamu ada di sini. Kata-kata Nadia itu terasa seperti kilat yang menyambar dalam pikiran Arman. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons, tapi hatinya mulai berpihak pada perasaan yang tak bisa lagi ia bendung. Tiba-tiba, perasaan yang selama ini ia pendam muncul begitu saja. Perasaan cinta yang tumbuh dalam diam. Arman tahu, meskipun ia mencoba untuk menjaga jarak, ia sudah jatuh hati pada Nadia. Tetapi ia juga tahu bahwa perasaan itu adalah sesuatu yang rumit. Nadia sedang dalam proses penyembuhan, dan Arman tidak ingin menjadi seseorang yang memaksakan perasaan ini pada wanita yang masih terluka. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Perasaan itu begitu nyata, begitu kuat. Akhirnya, setelah beberapa detik penuh kebingungannya, Arman memutuskan untuk berbicara dengan hati yang lebih terbuka. Nadia, aku tidak bisa mengelak dari perasaanku. Aku sangat peduli padamu, lebih dari sekadar seorang pengasuh. Tapi, aku ingin kita berjalan bersama, bukan hanya sebagai seseorang yang merawatmu, tapi sebagai teman. Bahkan mungkin lebih dari itu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku siap ada untukmu, dengan segala hal yang kita hadapi bersama. Nadia menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan ia memegang tangan Arman. Aku juga merasa hal yang sama, Arman. Aku sudah lama tidak merasakan perasaan seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana perasaan ini tumbuh begitu saja, tapi aku merasa bahwa kamu adalah orang yang tepat. Ayah Nadia yang sejak tadi memperhatikan percakapan itu, akhirnya tersenyum, tampak lega. Saya senang mendengar itu. Sepertinya ini adalah jalan yang benar untuk Nadia. Kamu berdua layak mendapatkan kebahagiaan. Malam itu, hubungan mereka berubah. Mereka mulai membuka hati masing-masing, menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan luka dan kesedihan, mereka bisa bersama-sama menghadapinya. Arman merasa ringan, seakan beban yang selama ini ia rasakan berkurang. Nadia juga mulai merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, dan meskipun ada banyak hal yang perlu mereka hadapi, mereka tahu bahwa mereka bisa melalui itu semua bersama. Minggu-minggu berikutnya, hubungan mereka semakin kuat. Arman tidak lagi hanya menjadi pengasuh bagi Nadia, tetapi menjadi seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Mereka berbicara lebih banyak, menghabiskan waktu bersama, dan saling mendukung dalam proses pemulihan. Nadia semakin pulih, bukan hanya fisik tetapi juga batinnya. Arman juga semakin merasa yakin dengan perasaannya, meskipun ada ketakutan yang selalu membayangi, namun ia tahu bahwa ia tidak ingin lagi hidup dalam keraguan. Pada suatu sore, beberapa minggu setelah percakapan tersebut, ayah Nadia kembali mendekati Arman, kali ini dengan senyum penuh makna. Arman, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai apa yang kamu lakukan untuk Nadia. Kamu telah mengubah hidupnya, dan kami sangat berterima kasih. Arman hanya tersenyum, merasa bersyukur. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Pak. Nadia adalah orang yang luar biasa, saya hanya ingin mendukungnya. Ayah Nadia menepuk bahu Arman dengan penuh rasa terima kasih. Saya ingin kamu tahu bahwa saya melihat masa depan yang cerah untuk kalian berdua. Saya yakin kalian bisa saling mendukung dan menjalani hidup bersama. Arman merasakan sebuah harapan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa ragu. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia layak untuk bahagia, dan bersama Nadia, ia siap menghadapi segala kemungkinan. Namun tak lama setelah percakapan itu, ayah Nadia menawarkan sebuah keputusan besar yang tak terduga. Arman, saya ingin menawarkan sesuatu padamu, kata ayah Nadia dengan suara serius, tetapi penuh harapan. Saya ingin kamu menjadi bagian dari perusahaan kami. Kami sedang mencari seseorang yang bisa membantu mengelola tambang keluarga ini. Saya rasa kamu orang yang tepat. Arman terkejut, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan sebuah tantangan baru yang siap ia hadapi. Dengan penuh keyakinan,
Ia berkata, "Saya siap, Pak. Jika itu bisa membantu keluarga ini dan juga masa depan Nadia, saya siap." Ayah Nadia tersenyum, tampak puas dengan keputusan Arman. "Baiklah, kita akan mulai langkah ini bersama. Dan saya berharap ini bisa menjadi awal yang baru, bukan hanya untuk pekerjaan, tetapi juga untuk hubungan kalian." Kehidupan Arman berubah drastis. Dari seorang pemuda yang penuh kebingungannya, ia kini melihat masa depan yang lebih jelas dan penuh dengan harapan. Bersama Nadia, ia tahu bahwa mereka bisa menjalani hidup ini bersama, melewati tantangan yang datang, dan membangun masa depan yang lebih baik. Waktu berlalu dengan cepat, dan Arman serta Nadia semakin dekat. Hubungan mereka tidak hanya didasarkan pada perasaan kasihan atau kebingungan semata, tetapi pada cinta yang tulus yang mereka bangun bersama. Arman, yang dulunya seorang pria yang diliputi keraguan, kini mulai merasakan kepercayaan diri yang baru. Dan Nadia, yang dulunya terpuruk dalam kesedihan, kini merasakan semangat hidupnya kembali bangkit. Beberapa bulan kemudian, mereka memutuskan untuk menikah. Di hari pernikahan mereka, keluarga Nadia terlihat sangat bahagia. Begitu pula dengan Arman yang merasa seolah hidupnya akhirnya menemukan arah yang jelas. Mereka menikah di sebuah acara yang sederhana, namun penuh kehangatan, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman dekat. Setelah pernikahan mereka, ayah Nadia mengundang Arman untuk berbicara tentang masa depan mereka di perusahaan tambang keluarga. "Saya ingin kamu membantu mengelola perusahaan ini, Arman. Kami membutuhkan seseorang yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga seseorang yang bisa dipercaya dan memiliki hati yang tepat." Arman merasa siap untuk tantangan baru ini. Bersama Nadia, ia yakin bahwa mereka bisa membawa perusahaan keluarga itu menuju kesuksesan yang lebih besar. Mereka memulai perjalanan baru sebagai pasangan yang saling mendukung, menghadapi setiap tantangan yang datang, dan merencanakan masa depan mereka bersama. Dan akhirnya, mereka menemukan kebahagiaan yang mereka cari selama ini. Sebuah kebahagiaan yang dibangun dengan usaha, kerja keras, dan tentu saja cinta yang tumbuh